Smipers! Tahu nggak sih, tanggal 4 Februari lalu, kita baru aja memperingati Hari Kanker Sedunia. Tema tahun ini yaitu United by Unique. Mengingatkan kita bahwa setiap pejuang kanker punya cerita perjuangan yang berbeda-beda. Tapi, kebersamaan adalah kunci utama untuk terus kuat melawan penyakit ini. Nah, di episode kali ini, kita bakalan bahas tentang kanker payudara. Jenis kanker apa yang jadi penyumbang kasus terbanyak di Indonesia. Bahkan, dia menjadi salah satu penyebab kematian utama akibat kanker. Tapi jangan khawatir, karena kita akan mulai dengan edukasi seputar gejala-gejala dan cara deteksi dini yang bisa membantu kita lebih siap dan waspada. Yuk cari tahu lebih dalam bareng aku, Apoteker Adelia Ayu, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Kanker payudara adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel di payudara tumbuh tidak terkendali, membentuk tumor yang bisa menyebar ke seluruh tubuh, termasuk jaringan payudara terdekat. Kalau dibiarkan, tumor ini bisa menyebabkan benjolan, penebalan, dan bisa berisiko fatal. Sayangnya, kanker payudara masih menjadi masalah besar, terutama bagi perempuan di Indonesia. Berdasarkan data dari Globokan 2022, terdapat sekitar 66.271 kasus baru kanker payudara, yang menyumbang 30,71% dan menjadi jenis kanker tertinggi pada perempuan di Indonesia. Dari total 220.226 kasus kanker. Bahkan, lebih dari 22.000 perempuan meninggal setiap tahunnya akibat kanker payudara. Meski penyebab pasti kanker payudara ini belum sepenuhnya diketahui, banyak faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang untuk mengalaminya. Faktor-faktor ini disebut sebagai faktor resiko, yang memang bukan berarti kita pasti akan terkena kanker, tetapi peluangnya itu akan lebih besar jika kita memiliki faktor-faktor tersebut. Beberapa faktor resiko utama yang sering disebutkan antara lain, yang pertama, faktor diet dan gaya hidup, seperti peningkatan berat badan pasca menopause, pola makan yang tinggi lemak, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Yang kedua, hormon dan faktor reproduksi, misalnya menstruasi pertama yang datang terlalu muda, menopause yang terlambat, belum pernah melahirkan atau tidak menyusui. Yang ketiga, paparan radiasi pengion, yaitu radiasi yang memiliki energi tinggi dan dapat merusak sel tubuh seperti partikel alfa, beta, sinar X, dan juga sinar gamma pada masa pertumbuhan payudara. Keempat, riwayat keluarga, karena beberapa gen seperti BRCA1 dan BRCA2 berhubungan dengan kanker payudara. Yang kelima, yaitu riwayat tumor jinak, karena beberapa tumor jinak dapat berkembang menjadi kanker. Terus, bagaimana sih tanda-tanda kanker payudara yang nggak boleh diabaikan? Ini yang pertama, pembesaran payudara yang tidak biasa. Terus yang kedua, salah satu payudara lebih rendah dari biasanya. Yang ketiga, kulit payudara yang cekung atau ada lekukan. Yang keempat, perubahan pada puting atau areola. Selanjutnya, yang kelima, cairan yang keluar dari puting, baik itu susu atau darah. Nah, deteksi ini sangat penting. Dengan mendeteksi kanker payudara sejak dini, peluang untuk sembuh itu bisa mencapai 80 hingga 90%. Salah satu cara deteksi dini yang mudah dilakukan adalah dengan sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Lakukan pemeriksaan ini setiap bulan, yaitu hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi, dan mulai dari usia 20 tahun. Berikut ini cara melakukan sadari yang disarankan oleh Yayasan Kanker Indonesia. Yang pertama, berdirilah tegak, cermati apakah ada perubahan pada bentuk dan permukaan payudara atau puting. Namun jangan khawatir, apabila kamu merasa jika bentuk payudara kanan dan kiri tidak simetris, itu hal yang biasa. Yang kedua, angkat kedua lengan ke atas. Tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan ke belakang secara bergantian sambil cermati apakah ada perubahan pada bentuk atau ukuran payudara. Yang ketiga, posisikan kedua tangan di pinggang. Condongkan bahu ke depan dan dorong kedua siku ke depan sambil kencangkan otot dada Anda. Di saat payudara dalam posisi menggantung seperti ini, cermati payudara secara seksama. Yang kemudian, cara keempat, yaitu angkat lengan kiri ke atas dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba, dan tekan area payudara, serta cermati seluruh bagian kiri hingga ke area ketiak.
Lakukan gerakan atas bawah, gerakan lingkaran, dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting, dan juga sebaliknya. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan Anda. Selanjutnya yang kelima, tekan kedua puting untuk memeriksa apakah ada cairan yang keluar. Selanjutnya yang keenam, pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan ke atas. Cermati payudara kanan dan lakukan 3 pola gerakan seperti sebelumnya. Dengan menggunakan ujung jari-jari, tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak. Selain melakukan sadari, penapisan kanker payudara yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih juga sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Berikut ini beberapa cara penapisan yang dianjurkan. Yang pertama, pemeriksaan klinis payudara atau Clinical Breast Examination atau CBE. Untuk usia 20-39 tahun, dianjurkan untuk melakukan CBE setiap 3 tahun sekali. Jika ada kelainan saat melakukan sadari, segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan CBE untuk memastikan apakah ada kemungkinan keganasan. Untuk usia 40 tahun ke atas, CBE dianjurkan dilakukan setiap setahun sekali. Kemudian yaitu yang kedua, pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Jika ada benjolan yang ditemukan selama pemeriksaan CBE, pemeriksaan lanjutan seperti USG atau mamografi itu diperlukan. USG sangat berguna untuk mendeteksi massa kistik berisi cairan atau massa padat yang bisa mengarah ke keganasan, terutama pada perempuan-perempuan yang berusia di bawah 40 tahun. Yang ketiga, pemeriksaan mamografi. Mamografi sangat dianjurkan dilakukan secara berkala setiap tahun pada perempuan berusia di atas 40 tahun. Pemeriksaan ini dilakukan baik pada perempuan yang bergejala maupun pada perempuan tanpa bergejala. Swipers, ingat ya, kamu masih punya kesempatan untuk mencegah kanker dengan cerdik. Mulailah dengan cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, serta jagalah tubuh dengan diet yang seimbang. Pastikan juga istirahat cukup, dan jangan lupa untuk kelola stres dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa menjaga tubuh untuk tetap sehat dan lebih terlindungi dari resiko kanker lainnya. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notification-nya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.